Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lela Mistanti SPD MPD dari SD Negeri Sili Asih 1 akan menampilkan pidato dalam rangka Lomba Pidato dalam Festival Hari Guru Nasional tingkat Kecamatan Kesambi tahun 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Sili Asih 1 yang saya hormati, kepada yang terhormat pula Bapak dan Ibu guru rekan saya di kantor ini, saya mengucapkan selamat pagi kepada semuanya dan kepada anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan terkait pidato yang berjudul Kisah Keteladanan Nabi Ibrahim. Kalian tahu bahwasanya Nabi Ibrahim itu merupakan nabi dan rasul, yang mana beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya pada saat itu. Tapi ketika sebelum menyampaikan wahyu, Nabi Ibrahim itu mencari terkait Tuhannya terlebih dahulu. Yang pertama, peristiwa pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah ketika beliau mencari Tuhannya. Ketika mencari Tuhannya pada saat itu, di mana pada zaman itu banyak yang menyembah berhala-berhala atau patung-patung, tapi Nabi Ibrahim menggunakan akal sehatnya untuk mencari siapa Tuhannya. Ketika saat itu ada matahari, Nabi Ibrahim menganggap matahari itu adalah Tuhannya. Tapi ketika matahari itu tenggelam, Nabi Ibrahim merasa ini bukan Tuhan. Selanjutnya ada bintang. Nabi Ibrahim menganggap itu adalah zat yang luar biasa yang harus aku sembah. Tapi Nabi Ibrahim merasa ketika pagi hari berselang, Nabi Ibrahim merasa kenapa Tuhan bisa menghilang. Nah, akhirnya dia merasa bukanlah matahari, bukanlah bintang yang merupakan Tuhan yang harus ia sembah, melainkan ada zat yang menciptakan benda-benda tersebut yang ia akan sembah. Walaupun masyarakat pada saat itu menyembah berhala, tapi Nabi Ibrahim dengan akal sehatnya, Nabi Ibrahim berpikir bahwa bukanlah berhala-berhala itu yang patut ia sembah, melainkan zat yang menciptakan alam semesta yang harus ia sembah. Dalam surat Al-An'am ayat 79 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi, dan aku mengikuti agama yang lurus, dan aku bukanlah orang-orang yang musyrik. Itulah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 79. Dari situ kita mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim memiliki ketauhidan yang sangat tinggi. Beliau meyakini bahwasanya bukanlah berhala yang harus ia sembah, tapi zat yang tinggi yang menciptakan alam semesta yang harus kita sembah. Pada saat itu pernah ada suatu ketika masyarakatnya pergi ya. Nah, jadi ceritanya adalah ada berhala yang kecil itu dimusnahkan dan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim hanya satu berhala yang besar. Pada saat itu masyarakat merasa geram. Kenapa Tuhan-Tuhanku yang berupa berhala ini hancur dan hanya satu berhala besar yang tertinggal? Pada saat itu dipanggillah Ibrahim menghadap, karena diketahui bahwa Nabi Ibrahim yang menentang untuk menyembah berhala. Pada saat itu Ibrahim berkata, bukannya itu adalah dirusakkan oleh berhala yang paling besar itu. Tapi orang-orang itu menyangka
bisa berhala menghancurkan berhala yang lainnya. Dia kan tidak hidup dan sebagainya. Pada saat itu Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala yang kamu sembah itu tidaklah patut kamu sembah, karena dia tidak memiliki daya untuk menghancurkan dan menghidupkan daripada benda yang lainnya. Nah, dari situ kita melihat bahwasanya masyarakat pada saat itu merupakan masyarakat yang tidak menggunakan akal sehatnya, tidak menggunakan pikirannya dengan baik, di mana seharusnya kalau secara logika, secara akal sehat, patung atau berhala yang itu diciptakan, dibuat oleh manusia, kenapa harus disembah? Kan yang membuatnya itu manusia. Tapi kenapa manusia yang membuatnya malah menyembah apa yang dibuat? Kan secara akal sehat itu tidak logis. Tapi Nabi Ibrahim pada saat itu memiliki logika yang tajam, memiliki ketauhidan yang tinggi, sehingga pada saat itu beliau tetap teguh pendirian terhadap keimanannya, mengakui bahwa Allah lah yang harus disembah. Pada saat itu masyarakat tetap meyakini bahwasanya berhala itu adalah yang patut disembah. Akhirnya Nabi Ibrahim itu dibakar. Seperti yang anak-anak ketahui semuanya, kisahnya ya, Nabi Ibrahim dibakar. Tapi karena keagungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim ketika dibakar, api yang seharusnya panas menjadi dingin, diselamatkan oleh Allah. Begitu ya. Itu kisah Nabi Ibrahim yang pertama dalam meyakini Tuhannya. Tidak hanya dari situ, kita harus pelajari daripada Nabi Ibrahim. Kisah yang kedua, bagaimana Nabi Ibrahim dengan anaknya, Nabi Ismail, yang mana Nabi Ibrahim telah menikah lama dengan Siti Sarah, tapi belum memperoleh keturunan. Setelah itu Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, dan alhamdulillah Allah memberikan karunia berupa keturunan, yakni Nabi Ismail. Namun Allah memuji Nabi Ibrahim dengan memberikan tugas di mana Nabi Ismail anaknya ditaruh beserta istrinya Siti Hajar ke tempat yang jauh daripada Nabi Ibrahim. Ditinggalkanlah mereka. Padahal Nabi Ibrahim sangat menginginkan keturunan, tapi Allah uji kembali. Apakah Nabi Ibrahim menyerah? Tidak. Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah dari Allah. Setelah itu, setelah Nabi Ismail tumbuh dewasa, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dipertemukan kembali. Tapi ada ujian yang lebih tinggi daripada itu. Allah menguji Nabi Ibrahim melalui mimpinya, di mana Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, anaknya yang sangat ia inginkan dan sangat ia cintai. Apakah Nabi Ibrahim menolak? Tidak. Nabi Ibrahim berdiskusi dengan anaknya Nabi Ismail untuk melaksanakan tugas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Ismail juga menolak? Tidak. Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, jika itu perintah Allah, maka patuhilah perintahnya. Akhirnya Nabi Ismail bersedih untuk disembelih, menjalankan perintah dari Allah. Dan Nabi Ibrahim pun menjalankan perintah untuk menyembelih anak yang begitu diharapkannya. Pada saat itu, ketika proses penyembelihan, Allah memberikan mukjizat kembali, di mana Nabi Ismail yang seharusnya disembelih berubah menjadi seekor domba. Allah memberikan petunjuknya bahwa barang siapa yang taat kepada Allah, akan Allah mudahkan dan akan Allah berkahi hidupnya. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim yang tadi Ibu ceritakan, kita dapat mengambil pembelajaran bahwasanya yang pertama, dalam meyakini adanya Allah, kita harus menggunakan akal sehat. Kita tidak hanya sekedar yakin, tapi kita benar-benar mengakui bahwasanya Allah itu ada, dan kita juga harus taat kepada Allah. Yang kedua, mungkin bagi Nabi Ibrahim, hartanya, apa yang ia harapkan adalah anaknya. Tapi kalau Allah berkehendak lain, maka kita harus mengikuti
apa yang disuruh oleh Allah. Kita harus merelakan harta benda kita, hal-hal yang kita cintai untuk bisa menjalankan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya, ketika anak-anak ibu di sini sedang bermain game, asik nih sibuk main game. Nah, itu kan hal yang mengasihkan kan, hal yang menyenangkan. Tapi ketika ada panggilan Allah, berkumandanglah azan, maka tinggalkan hal yang disukai, tinggalkan hal yang dicintai untuk taat kepada Allah. Selain itu banyak perintah-perintah baik yang Allah berikan kepada kita, sholat, zakat, puasa, berbakti kepada orang tua harus kita ikuti. Karena itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim yang memegang teguh keimanannya, ketauhidannya. Walaupun dia harus dibakar, tapi dia tetap teguh mengimani Allah. Dan ketika dia harus merelakan anak yang ia cintai, dia tetap teguh untuk melaksanakan perintah Allah. Baik, mungkin itu yang dapat Ibu Lela sampaikan dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Semoga kita semua yang ada di sini dan anak-anak Ibu yang Ibu cintai bisa meneladani kisah daripada Nabi Ibrahim yang terus teguh dalam beriman kepada Allah dan terus sabar serta taat kepada perintah Allah. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf atas segala kekurangan penyampaian yang Ibu sampaikan, karena kekurangan hanyalah milik hambanya. Salah satunya adalah Ibu sebagai manusia, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca kalimatul hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua diberikan kesehatan, semoga semua menjadi pribadi yang semakin taat, semakin patuh, dan semakin beribadah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.